got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Manusia Silver merupakan kelompok masyarakat yang melabeli diri mereka dengan nama komunitas Silver Peduli. Komunitas ini mulai terbentuk dan muncul di Kota Bandung sejak awal tahun 2012 dan diikuti oleh kota-kota lain, seperti halnya Kota Jember. Manusia Silver memiliki ciri khas, yaitu dengan kulit berwarna perak di sekujur tubuhnya yang sering dijumpai di sudut-sudut jalan ibu kota. Sosok manusia perak tersebut biasanya dikelilingi oleh anak-anak di bawah umur, tapi tak sedikit juga yang sudah berusia parubaya. Manusia Silver ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Berikut merupakan pendapat teman-teman kami mengenai manusia Silver. Menurut saya, keberadaan manusia Silver ini sangat mengganggu. Mereka hanyalah menambah hiruk-pikuk kota dan membuat kemacetan. Ditambah pula manusia Silver ini kurang sedap untuk dipandang. Menurut aku, kenapa sih kok mereka itu nggak mencari pekerjaan yang lebih baik gitu daripada hanya menjadi manusia Silver? Dan perilaku tersebut itu tidak ada bedanya sama pengemis. Saya pribadi, manusia Silver itu membuat risih. Karena apa? Ya menurut saya, kenapa mereka gak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik daripada harus panas-panasan seperti manusia Silver tersebut. Mengganggu pengguna jalan dan membuat risih. Keberadaan mereka ini sangat meresahkan sebagian pengguna jalan. Kasian sih, mereka harus panas-panasan buat cari sesuap nasi untuk menyambung hidup. Ya, tapi suka mikir, apa mereka gak tahu kalau cat yang digunakan itu mengandung kadar timbal yang tinggi, jadi kan mengganggu kesehatan. Atau jangan-jangan mereka itu belum tahu dampak dari cat yang mereka gunakan. Keputusan untuk memilih menjadi manusia Silver pada seseorang pastinya dipengaruhi oleh adanya motif atau dorongan yang kuat yang ada pada seseorang tersebut, sehingga orang tersebut memutuskan untuk bekerja sebagai pengemis yang merupakan pekerjaan yang dianggap mengganggu jalan dan juga termasuk salah satu dari penyakit masyarakat atau masalah sosial. Yang pertama adalah pasrah pada nasib. Sikap pasrah pada nasib juga menjadi budaya, seolah mereka membenarkan sikap mereka untuk tetap bermalas-malasan sehingga mengharapkan rasa iba dari orang lain tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua adalah mereka berpikiran mengemis daripada menganggur. Akibatnya kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit pula untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan berpikir tidak ada pilihan lain daripada menganggur, maka lebih baik mengemis atau menjadi manusia Silver. Yang kedua yaitu ada motif eksternal. Motif eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Hal ini terjadi karena dorongan seseorang berprofesi manusia Silver, yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial atau teman juga sepermainan juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi manusia Silver. Adapun motivasi diri pada motif eksternal, yaitu yang pertama penghasilan yang cukup besar. Penghasilan yang didapat oleh para pengemis manusia Silver ini tergolong cukup besar, yang didapat dihitung dengan mengemis selama sebulan atau perharinya. Namun tidak semua pengemis mendapatkan hasil yang sama rata. Yang kedua yaitu ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga adalah suatu kejadian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi hidupnya atau individu maupun kelompok masyarakat. Mereka
mereka yang pro berpandangan bahwa manusia silver ini bagian dari pertunjukan seni yang tidak mengganggu pengguna jalan, dan hal itu juga salah satu cara mereka mencari nafkah. Mereka yang kontra tentu berpandangan bahwa manusia silver ini tindakan meminta-minta. Selain mengganggu pengguna jalan, mereka juga diasumsikan dapat merusak mental generasi muda. Menurut saya yaitu 50-50 sih, karena ya menurut aku pribadi yang dikatakan tadi, maksudnya kayak yang lebih baik mencari pekerjaan lain aja sih yang bisa menghasilkan buat dirinya itu harus dicat abu-abu dan terus juga hanya menampilkan gerak badan saja sehingga keadaan mereka di lampu merah kayak sayang banget gitu. Menurut aku sih tergantung cara pandang kita sih melihat mereka itu dari sisi positif atau negatif. Nah, jika dilihat dari sisi positif, yaitu mereka itu sama seperti kita, apalagi jika mereka itu sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Nah, sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, yaitu mengganggu aktivitas di jalanan seperti itu. Kalau menurut aku, manusia silver ini banyak sekali dampak negatifnya, termasuk untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan namanya, agar bisa menjadi manusia silver, dia harus membalur seluruh tubuh dengan menggunakan pewarna silver dari ujung kepala hingga ujung kaki termasuk wajahnya. Biasanya mereka menggunakan cat silver yang dicampurkan dengan minyak agar memberikan efek glossy. Namun, penambahan minyak pada cat akan membuat warna mudah luntur jika terkena keringat saat berada di bawah terik matahari. Sehingga manusia silver harus membalurkan campuran cat dan minyak mereka secara terus-menerus. Padahal penggunaan cat pada tubuh saat dapat memberikan efek jangka panjang yang buruk sebab kandungan kimia yang terdapat pada cat dapat meresap ke dalam kulit dan bersifat karsiogenik. Hal ini dapat memicu kanker terutama bagi anak-anak di bawah umur yang kondisi kulitnya lebih sensitif dibandingkan dengan orang dewasa. Menurutku nggak ada positifnya sih ya, soalnya dari mereka itu bikin macet. Dan di sisi kesehatan, cat yang dipakai itu sangat berbahaya buat kesehatan mereka. Menurut kelompok kami, sebaiknya manusia silver itu dilarang atau ditertibkan dengan solusi yaitu menanggulangi kehadiran manusia silver ini dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan. Misalnya nih, dengan memberikan pelatihan supaya tenaga dan kemampuan mereka itu dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Nah, kalau masalah setuju atau tidaknya manusia silver itu dilarang, aku lebih setuju manusia silver itu dilarang keras sih. Namun, dengan catatan, pemerintah itu harus menciptakan usaha padat karya atau meminjamkan modal buat manusia-manusia silver itu. Setidaknya mereka tidak menambah angka pengangguran dan masih bisa menghidupi keluarganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia silver itu sebaiknya dilarang untuk menampilkan dirinya di daerah lalu lintas karena akan mengakibatkan pengendara risih, dan sebaiknya pemerintah juga menyiapkan suatu lapang pekerjaan bagi mereka. Seperti halnya tentang kewirausahaan atau bisa juga UMKM yang berada di alun-alun Jember. Menurut pendapatku itu sebaiknya pengendara motor itu tidak membesar-besarkan masalah, karena itu hanya masalah sepele yang hanya bisa dibesar-besari oleh manusia silver tersebut. Tanggapan lain? Itu kan juga hanya kesenggol biasa aja ya, nggak sampai pengendara motornya itu juga jatuh. Jadi mungkin nggak usah berlebihan lah. Mungkin karena efek udah siang ya, terus capek mungkin bapaknya, jadi bapaknya itu kena emosi gitu. Mungkin orang-orang yang di sekitar tuh harusnya gak usah ikut campur lah ya, seharusnya itu
dipisah gitu biar keadaannya nggak tambah panas. Yang lebih kondusif ya. Iya. Dan juga itu untuk temannya, satu lagi manusia silvernya tuh tidak usah membantu temannya untuk menginjak-injak korban tersebut biar tidak terjadi permasalahan lebih besar lagi. Baik. Tapi akhirnya setelah proses ternyata korban, setelah diproses di kepolisian ternyata korban tidak mau untuk melanjutkan perkaranya dan memilih untuk berdamai. Tapi untuk manusia silver sendiri, polisi menyerahkan 2 manusia silver ini ke Satpol PP dikarenakan melanggar perda terkait aktivitas mereka di perempatan jalan. Lalu Satpol PP akan melakukan sidang dipiring kepada manusia silver. Ya, jadi inti dari permasalahan ini tuh sebenarnya ada di ego masing-masing sih ya. Yang seharusnya permasalahan itu kecil jadi permasalahan besar hanya karena ego dari bapaknya sama si manusia silver yang gak terima itu tadi.